Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Islam Ganesha dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Karakter Religius Mahasiswa dalam Kegiatan dan Kehidupan Sehari-hari. Sebelum kita membahas mengenai karakter religius lebih dalam lagi, marilah terlebih dahulu kita mengetahui latar belakangnya. Pendidikan karakter merupakan dua kata yang paling banyak menjadi bahan pembicaraan dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini. Apalagi pada perkembangan zaman yang semakin modern ini, membuat pendidikan karakter ini begitu sangat penting untuk diajarkan dan ditetapkan pada anak-anak muda generasi bangsa, baik itu di sekolah, di rumah, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter ini sendiri terdiri dari 5 nilai, yaitu religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas, menjadi pilar utama yang hendak dibentuk pada siswa. Apa itu religius? Mengutip dari Ersnau, religius adalah suatu cara pandang seseorang mengenai agamanya, serta bagaimana orang tersebut menggunakan keyakinan atau agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Karakter religius ini identik dengan tingkah laku yang agamis, sehingga mengandung nilai positif. Karenanya, karakter religius menjadi modal awal untuk pembentukan karakter yang lainnya. Karakter religius apa yang hendak dibentuk pada siswa? Ada 5 aspek religius dalam Islam, yaitu aspek iman, aspek Islam, aspek ihsan, aspek ilmu, dan aspek amal. Aspek-aspek tersebut diimplementasikan kepada peserta didik dalam teori maupun praktik. Jadi, karakter religius itu bisa disimpulkan sebagai karakter yang ada dalam diri seseorang yang mempengaruhi bagaimana cara ia bertindak, bersikap, mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma agama dan tentunya mengandung nilai-nilai positif. Setelah membahas latar belakang tadi, selanjutnya apa itu rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang bisa dibahas dalam makalah ini. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas, adapun masalah yang dapat kita ungkapkan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut. 1. Pengertian karakter religius. 2. Ciri-ciri karakter baik dan buruk. 3. Bagaimana menjadi insan berkarakter. 4. Karakter religius dan Qur'ani. Adapun tujuan dan manfaatnya, yaitu 1. Mengetahui pengertian karakter religius, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan berkarakter. 2. Mengetahui dan memberikan pemahaman serta contoh dari karakter baik dan buruk. 3. Mengetahui dan memberikan manfaat dari menjadi insan berkarakter. 4. Mengetahui serta memberikan pemahaman apa itu karakter religius dan Qur'ani. Selanjutnya, kajian teori. Nilai karakter religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Ada beberapa strategi dan metode dalam penanaman nilai karakter religius, yaitu 1. Strategi penanaman karakter religius. Strategi merupakan suatu gambaran dan pola bagaimana proses pendidikan karakter dilaksanakan. Strategi diawali dengan menentukan dan mendeskripsikan sasaran dan target yang akan dicapai, yang bersifat memiliki makna, dapat diukur, dan berkelanjutan. Proses pendidikan karakter terhadap anak setidaknya melalui 4 proses yang harus dilakukan oleh setiap tenaga kependidikan di sekolah, yaitu memberikan informasi yang rasional, merumuskan kebijakan atau peraturan, mengkomunikasikan,
pendidikan karakter dengan modal. Yang kedua ada metode pendidikan karakter. Dalam sebuah buku karya Muklas Samani dan Haryanto disebutkan ada beberapa strategi yang diterapkan di negara-negara barat, yaitu 1. Cheerleading, 2. Pujian dan hadiah, 3. Define and drill, 4. Forced formality, 5. Trains of the mood, 6. Bimbingan dan konseling. Faktor lingkungan dan konteks pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting karena perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pendidikan karakter sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. Yang ketiga ada dimensi religius. Menurut Block and Stock menyatakan bahwa ada 5 aspek atau dimensi religius, yaitu religious belief atau dimensi keyakinan, 2. Religious practice atau dimensi menjalankan kewajiban, 3. Religious feeling atau dimensi penghayatan, 4. Religious knowledge atau dimensi pengetahuan, dan 5. Religious effect atau dimensi perilaku. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Apa pengertian karakter religius? Tadi di atas sudah disinggung sedikit mengenai apa itu karakter religius. Karakter religius sendiri adalah suatu penghayatan ajaran agama yang dianutnya dan telah melekat pada diri seseorang dan memunculkan sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun dalam bertindak, yang dapat membedakan dengan karakter orang lain. Menurut Sahlan, nilai-nilai religius yang nampak pada diri seseorang dapat ditunjukkan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kejujuran. Rahasia untuk meraih sukses menurut mereka adalah dengan selalu berkata jujur. Mereka menyadari justru ketidakjujuran kepada orang lain pada akhirnya akan mengakibatkan diri mereka sendiri terjebak dalam kesulitan yang berlarut-larut. Keadilan. Salah satu skill seseorang yang religius adalah mampu bersikap adil kepada semua pihak, bahkan saat ia terdesak sekalipun. 3. Bermanfaat bagi orang lain. Hal ini merupakan salah satu bentuk sikap religius yang tampak dari diri seseorang. Sebagaimana sabda Nabi Allah SAW, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Rendah hati. Sikap rendah hati merupakan sikap tidak sombong atau mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan gagasan dan kehendaknya. Bekerja efisien. Mereka mampu memusatkan semua perhatian mereka pada pekerjaan itu, dan begitu juga saat mengerjakan pekerjaan selanjutnya. Namun, mampu memusatkan perhatian mereka saat belajar dan bekerja. Visi ke depan. Mereka mampu mengajak orang ke dalam angan-angannya, kemudian menjabarkan begitu terinci cara untuk menuju ke sana. Disiplin tinggi. Mereka sangatlah disiplin. Kedisiplinan mereka tumbuh dari semangat penuh gairah dan kesadaran, bukan berangkat dari keharusan dan keterpaksaan. Keseimbangan. Seseorang yang memiliki sifat religius sangat menjaga keseimbangan hidupnya, khususnya 4 aspek inti dalam kehidupan, yaitu keimanan, pekerjaan, komunitas, dan spiritualitas. Jika karakter religius ini sudah terbentuk dengan kuat, maka dengan sendirinya nilai karakter lain pun akan mengikuti. Yang kedua ada ciri-ciri karakter baik dan buruk. Apa itu ciri-ciri karakter baik dan buruk? Sebelumnya, setiap manusia pasti memiliki karakter yang berbeda-beda dan unik antara satu dengan yang lainnya. Jadi, karakter adalah nilai yang khas, baik watak, akhlak, kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi
berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh dari ciri-ciri karakter baik, yaitu sebagai berikut. Memiliki sikap yang rendah hati dan tidak sombong, baik dalam bergaul maupun di rumah. 2. Selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran. 3. Memiliki empati dan simpati terhadap sesama. 4. Mampu bersikap adil kepada semua pihak, bahkan saat ia terdesak sekalipun. 5. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. 6. Selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Sedangkan contoh dari karakter buruk adalah sebagai berikut. 1. Tidak suka dikritik tetapi suka mengkritik orang lain. Jika orang dengan kualitas diri rendah itu tidak suka dikritik, namun mereka adalah orang-orang yang sangat suka mengkritik orang lain, apalagi dengan kritikan pedas dan menjurus ke hal yang negatif. 2. Haus akan pujian. Seseorang yang haus akan pujian ini juga merupakan sebuah tanda jika ingin terlihat baik di hadapan orang lain. Namun saat tidak ada yang memujinya, mereka akan merasa tidak semangat dalam melakukan suatu pekerjaan. Tidak suka berbagi. Tidak pernah bersyukur. Suka mengumbar aib orang lain. Kemudian, bagaimana menjadi insan berkarakter? Bagaimana menjadi insan berkarakter? Apa yang ada di benak kita sewaktu mendengar kata-kata ini? Menjadi manusia yang punya kepribadian baik atau apa? Ya, setiap orang memiliki arti sendiri dalam melihat hal ini. Namun yang paling penting adalah apakah Anda sendiri insan berkarakter? Arti dari berkarakter itu sendiri adalah memiliki karakter atau kepribadian. Kepribadian itu sendiri artinya sifat-sifat yang terkandung yang ada di dalam orang tersebut. Sifat baik atau buruk orang tersebut, setiap manusia pasti memilikinya. Bagaimana agar menjadi insan yang berkarakter? Jadi, kita harus memiliki visi, misi kehidupan, sehingga memiliki tujuan yang jelas. Kita harus memiliki keinginan yang kuat, tidak goyah atau berganti-ganti memegang prinsip hidup. Memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, manusia yang cerdas, disiplin, ikhlas, dan tawakal. Selain itu, kita juga harus menjadi manusia yang memiliki rasa percaya diri, mempunyai semangat juang yang tinggi dalam mencapai tujuan, dan selalu berpikir positif, dinamis, dan berjiwa sosial. Dan dengan begitu, kita dapat berguna bagi orang banyak, dan bahkan bagi nusa, bangsa, dan agama. Kemudian, yang terakhir, karakter religius dan Qurani. Karakter religius adalah suatu penghayatan ajaran agama yang dianutnya dan telah melekat pada diri seseorang dan memunculkan sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun dalam bertindak yang dapat membedakan dengan karakter orang lain. Kemudian karakter Qurani adalah tatanan perilaku manusia yang sejalan dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Secara umum, karakter moral manusia berhubungan dengan budi pekerti yang mengakar pada diri seseorang. Setiap manusia yang terlahir normal sudah tentu dibekali oleh Allah Ta'ala dengan akal pikiran yang sejatinya digunakan sebagai modal dasar kehidupannya di dunia serta untuk menyiapkan bekal di akhirat. Akal pikiran adalah kemampuan lebih yang diberikan Allah untuk manusia sehingga membedakannya dengan makhluk lainnya. Sementara proses berpikir adalah gerak mental yang berhubungan dengan kemampuan akal. Kita menyaksikan bahwa belakangan ini terdapat kajian terbaru yang mengaitkan seluruh kemampuan lunak atau soft skill manusia, di mana mencakup kecerdasan intelektual, emosional, serta kecerdasan spiritual. Dalam konteks Qurani, sesungguhnya formulasi soft skill tersebut sudah sangat lengkap.
baik secara tersurat maupun tersirat. Turunnya surat Al-Alaq 15 abad silam. Turunnya surat Al-Alaq 15 abad silam sudah menjadi bukti bahwa perintah pertama Allah kepada umat manusia ialah untuk membaca dan basis keimanan kepada Sang Khalik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terminologi membaca tentu bukan semata membaca dalam arti harafiah, akan tetapi lebih dari itu, menanamkan diri serta merenungkan seluruh ayat Allah yang ada di semesta ini, dengan tujuan menjadi manusia tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah dalam diktum sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Kendati manusia diberikan beragam pilihan sebagai ujian hidup di dunia secara eksplisit atau dalam istilah ulumul Quran disebut mantuh makna tersurat. Al-Quran menggunakan kalimat open-ended question seperti afala ta'qilun, afala takadzakkarun, afala tatadabbarun, afala tatafakkurun, yang secara esensial berarti apakah kalian tidak berpikir? Pada banyak ayatnya, ini guna memacu dan memicu manusia agar menggunakan akal dan pikirannya untuk memahami kalimat Allah. Moral karakter Qurani menjadi manusia untuk menjadi pembelajaran sepanjang hidupnya, berkemampuan membaca, memahami, sekaligus menerapkan nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari. Terlalu banyak dan sudah sangat jelas beragam ilmu yang dapat digali dari kitabullah menyangkut metode pembentukan karakter manusia. Terakhir, penutup kesimpulan. Jadi, pendidikan karakter yang utuh dan menyeluruh tidak sekedar membentuk anak-anak muda menjadi pribadi yang cerdas dan baik, melainkan juga membentuk mereka menjadi pelaku baik bagi perubahan dalam hidupnya sendiri. Fungsi dan tujuan pendidikan karakter itu dicapai apabila pendidikan karakter dilakukan secara benar dan menggunakan media yang tepat. Pendidikan di sekolah akan berjalan lancar jika dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa prinsip pendidikan karakter. Setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda, yang ikut menentukan kepribadian dan karakternya. Oleh karena itu, guru, orang tua, maupun masyarakat seharusnya memiliki keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan karakter dalam suatu sistem pendidikan adalah keterkaitan antara komponen-komponen karakter yang mengandung nilai-nilai perilaku, yang dapat dilakukan secara bertahap dan saling berhubungan. Pendidikan nilai diharapkan merupakan suatu hal yang dapat mengimbangi tradisi pembelajaran yang selama ini lebih menitik beratkan pada penguasaan kompetensi intelektual atau kognitif semata. Saran: keterpaduan pendidikan karakter adalah kegiatan pendidikan karakter diharapkan menjadi kegiatan-kegiatan diskusi, simulasi, dan penampilan berbagai kegiatan sekolah. Untuk itu, semua pihak diharapkan lebih aktif dalam pembelajarannya. Lingkungan sekolah yang positif membantu membangun karakter. Untuk itu, benahi lingkungan sekolah agar menjadi lingkungan yang positif. Dan juga perlu upaya dari orang tua dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai tata krama dalam kehidupan sehari-hari agar terjadi keseimbangan antara di sekolah dan di rumah. Sekian makalah yang saya buat ini, semoga dapat menjadi bahan evaluasi kita dan bahan pengetahuan kita. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.